Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayat tulab wa talibat rahimakumullah. Hadha al-yawm insyaallah sanata'allam an ilmi at-tarjamah wa khasatan bi maddah الترجمة التحريرية. لكن قبل أن نقوم بتطبيق عن الترجمة لابد علينا أن نتعرف بهذه المواد وقبل ذلك نتعرف بنظام في كلية أو في دراسة علمي الترجمة التحريرية. نعم، معكم أنا مدرس هذه المادة، هذا الدرس. اسمي محمد فردوس الماجستير. أنا متخرج من جامعة أم درمان الإسلامية الحكومية أم درمان الإسلامية الحكومية. نعم، بسودان. نعم. نشوف. Ya, ada kebijakan pelaksanaan dan penilaian perkuliahan. Ya, di sini kita akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana kita akan menjalani proses perkuliahan selama satu semester ini. Kita ketahui bahwasanya mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang berbobot 4 SKS ya. Jadi kalau 4 SKS itu agak besar dan agak lama perkuliahannya, karena satu SKS itu sekitar 50 menit. Jadi kalau yang 2 SKS itu 50 menit dikalikan 2, 100 menit ya, 100 menit per minggu. Nah, jadi kalau yang 4 SKS itu ya sekitar 200 menit waktu normal perkuliahannya. Jadi karena ini pun kita sedang masa pandemi, jadi perkuliahannya itu kita peringkas, kita perbanyak dengan praktek dan tugas-tugas di rumah ya. Jadi kita coba berbicara tentang kebijakan pelaksanaan dan penilaian perkuliahan. Ya, pelaksanaan perkuliahannya menggunakan metode ceramah, tanya jawab, presentasi, diskusi. Ini kita juga ada grup WA. Silakan adik-adik mahasiswa menggunakan grup kita itu untuk tanya jawab ya ketika masa perkuliahan ya. Dan bisa juga untuk jika ada pertanyaan-pertanyaan bisa dijapri saya ya di nomor WA pribadi saya. Kemudian ya media yang kita pergunakan pastinya Google Classroom ya, yang udah kita buat, dan juga ada para mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini di grup Google Classroom itu kan. Kemudian ada WhatsApp, juga ada kita Google Form. Ini saya prioritaskan Google Form ini untuk ujian-ujian. Jadi nanti midterm kita menggunakan Google Form. Final juga menggunakan Google Form, mungkin tugas juga kita menggunakan Google Form. Jadi ya adik-adik silakan dimaksimalkan kemampuannya untuk menggunakan ya Google Form ini ya. Biasanya kalau Google Form ini yang belum ada Google Form diminta untuk dibuatkan ada email, ada Gmail ya. Nah, jadi mahasiswa wajib memiliki Gmail. Kemudian ya YouTube ini lebih kepada penggunaannya itu video.
Jadi kalau saya ada video ya pembelajaran, video perkuliahan itu akan saya share di YouTube ya. Ya silakan nanti adik-adik ikuti terus perkuliahan-perkuliahan yang ada di YouTube ya. Di YouTube kita bukan cuma pelajaran terjemah tahririyah, juga ada mata-mata kuliah yang lainnya di situ. Baik, selanjutnya ya ada tugas ya. Tugas ini berupa makalah, mungkin presentasi, praktikum ya. Ya. Kemudian ada kuis. Kuis ini ditentukan oleh kehadiran dan keaktifan mahasiswa. Ya, kehadirannya bagaimana? Kita kan sering kita tiap kali pertemuan pasti kita share Google Form untuk kehadiran ya. Jadi dicantumkan kehadirannya di situ. Dan keaktifan bagaimana? Ya, keaktifan para mahasiswa di perkuliahan, terlibat dia ada di Google Classroom, ada diskusi, juga ada diskusi di WhatsApp, ya, kemudian ya di YouTube ya. Ini namanya keaktifan. Baik. Penilaian, ya. Ada 4 penilaian: kuis, tugas, UTS, dan UAS. Ya. Jadi kuis ini biasanya kalau kuis itu sekitar 10% dari total 100% yang ada. Itu 10%-nya itu kuis, tugas itu 25, dan UTS itu 25, UAS itu 40 sisanya. Ya. Jadi nanti kita tambahkan kuis, tambah tugas, tambah UTS, tambah UAS, nilai akhir ya, berapa totalnya. Misalnya di kuis cuma dapat 5, kemudian di tugas 25, di UTS 25, dan di UAS-nya dapatnya sekitar 40. Berarti kan totalnya sekitar 95. Berarti kan dan nilainya nilai A gitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini kita mulai masuk ya pengantar teoritis terjemah. Ya. Bangsa-bangsa dunia mencoba maju dengan memperkaya bahasa mereka melalui gerakan penerjemahan bahasa-bahasa asing ke dalam bahasa mereka sendiri. Ya, ini coba kita lihat bangsa maju sekarang itu pasti banyak buku-buku terjemahan. Dulunya pada pertama-tamanya itu pasti buku-buku terjemahan itu sangat banyak. Kita ketahui setelah Perang Salib itu banyak buku-buku yang berbahasa Arab itu dibakar. Ya, untuk apa? Agar peradaban itu cuma dikuasai oleh negara-negara Barat, kan? Jadi kekalahan kekalahan ketika itu menyebabkan banyak buku-buku yang ditulis dengan bahasa Arab itu ya nggak ada. Nah, jadi bagaimana solusinya? Mereka yang bangsa maju setelah itu adalah yang mampu menerjemahkan kembali ide-ide yang dari bahasa Arab itu diterjemahkan lagi ke dalam bahasa mereka. Ya, baik, jangan terlalu jauh kita kasih contoh. Mungkin contoh yang simpel saja. Negara maju sekarang ini kita katakan Amerika Serikat itu banyak penemuan-penemuan penting sekarang, dan mereka mencatat penemuan penting itu dalam bahasa apa? Bahasa mereka, bahasa Inggris. Ya, jadi buku referensinya kayak mana? Ya, yang berbahasa Inggris. Nah, jadi ketika kita ingin mempelajari penemuan tersebut, maka otomatis kita harus belajar dari bahasa mereka. Nah, jadi kalau seandainya kita tidak mampu berbicara bahasa Inggris, nah disinilah kita membutuhkan tangan-tangan penterjemah ya, untuk menerjemahkan penemuan yang dicantumkan ataupun ditulis di dalam buku yang berbahasa Inggris itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, itu untuk memperkaya bahasa kita sebenarnya, memperkaya keilmuan kita ya.
Ya, dengan menerjemahkan akan mencendekiakan ya bangsa ya ini. Jadi mencerdaskan lah istilahnya ya. Dengan banyak penerjemahan berarti akan membuat banyak anak bangsa ini yang cerdas ya. Tidak hanya berpikir dengan keilmuan-keilmuan yang menggunakan bahasa-bahasa lokal, bahasa kita. Ya, menukar informasi atau penemuan baru antar dua bangsa yang berbeda bahasa. Ini sering dalam daurah, dalam pertemuan-pertemuan internasional, ya, ada terjadinya pertukaran informasi dan penemuan. Contoh misalnya kita nih di dataran tinggi Gayo, kita melakukan penelitian tentang bahasa Gayo, ya, penggunaan vokal-vokal dalam bahasa Gayo. Kemudian kita paparkan di pertemuan internasional, ya, di proceeding kita itu tercantum penemuan kita. Kita sampaikan kepada mereka. Kita menggunakan bahasa asing ya, pastinya. Terjemahan kita ataupun penelitian kita gunakan dengan bahasa Arab. Ya, jadi ketika mereka membaca, orang Arab membaca penelitian kita, mereka mendapatkan informasi yang baru dan itu menggunakan bahasa Arab. Ya, terjadi penterjemahan. Ketika saya teliti menggunakan bahasa Indonesia, tapi ketika saya pindahkan ke dalam artikel itu menggunakan bahasa Arab. Kemudian penerjemahan hanya dapat dilakukan dengan penguasaan yang memadai terhadap bahasa asing. Ya, pastinya adik-adik mahasiswa kalau ingin menerjemahkan itu nggak mungkin tidak menggunakan bahasa asing. Pasti kita menggunakan bahasa asing lah. Mau terjemahkan ke bahasa Arab, ya harus menggunakan bahasa Arab dan harus kuasai bahasa Arab. Penguasaan yang memadai. Sebenarnya nggak cukup pada hanya sebatas vocab, ya vocabulary ataupun kosakata, tapi lebih pada itu mahasiswa itu harus mampu lebih kepada tarkibnya, kemudian nanti ada zuk, ya, ada rasanya, bagaimana terjemahan yang halus, bagaimana ini terjemahan yang kasar gitu. Baik, kemudian menerjemahkan merupakan menyebarkan dan mengajarkan ilmu. Penerjemahan buku-buku bahasa Arab ke bahasa Indonesia hanya 0,sekian%. Nah, ini coba dilihat. Nah, nggak semua buku bahasa Arab itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu cuma ada 0,sekian%. Kita terkenal dengan buku balaghah kan, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Selain daripada itu, mungkin ada 1-2, dan bisa kita katakan 0,sekian% lah yang sudah diterjemahkan. Kemudian ada pendapat yang tidak setuju atas gerakan penerjemahan buku-buku keislaman karena hal itu akan mengurangi minat para pelajar untuk mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa aslinya. Ini ada yang mendapat seperti itu. Dengan ada terjemahan nanti orang nggak akan baca lagi buku bahasa Arab. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi itu tidak permasalahan karena makin banyak buku yang kita terjemahkan maka akan makin membuka pola pikir masyarakat terhadap keilmuan Arab. Ketika dia baca terjemahan, oh ternyata ada bukunya seperti ini yang menyatakan. Dia pasti termotivasi, dia ingin untuk langsung membaca referensi dasarnya, referensi utama. Nah, ini. Jadi, tapi kalau seandainya langsung ketika dia buka buku bahasa Arab pertama, oh dia memang nggak paham, udah dia tinggalkan. Tapi ketika kita bantu dengan terjemahkan, dia tertarik, maka dia akan mencoba nanti membaca langsung di buku yang utama tadi. Itu. Ya. Jadi siapapun boleh berpendapat kan kayak gitu. Ini ada pendapat yang tidak setuju karena memang gerakan-gerakan penerjemahan dikhawatirkan akan meninggalkan buku-buku aslinya. Sebenarnya tidak seperti itu. Ya, kita mengharapkan dengan ada penerjemahan ini menumbuh kembangkan semangat belajar masyarakat terhadap keilmuan Arab gitu. Ternyata buku bahasa Arab itu banyak juga yang mengkaji tentang sains, banyak yang mengkaji tentang bahasa. Yang selama ini kita cuma membaca referensi-referensi yang berbahasa Indonesia, yang berbahasa Inggris. Ternyata bahasa Arab juga ada seperti itu. Kemudian penerimaan yang diterbitkan oleh penerbit nasional akan menghasilkan income yang besar. Ini, ya, ini yang perlu menjadi motivasi untuk sebagian para mahasiswa ya.
Nah, untuk apa belajar terjemah? Nah, kita lihat sekarang. Income yang dihasilkan oleh penterjemah itu per bulannya berapa? Ketika hasil terjemahannya itu bagus, enak dibaca, dan benar, orang pasti akan membeli buku referensi utama. Ya, kemudian akan membeli buku bantu. Buku bantunya itu apa? Buku terjemahan tadi. Nah, berapa income-nya? Kalau kita berpikir income kan seperti itu. Kemudian jarang ada buku terjemahan Arab yang dilengkapi dengan penulisan indeks dan daftar rujukan serta catatan kaki yang baik. Ini menjadi pembelajaran untuk kita agar terjemahan buku yang kita buat ataupun terjemahan yang ada itu lebih tersistem lagi ya. Ada indeksnya, kemudian catatan kakinya sudah benar ya, daftar rujukan pun ada gitu ya. Kemudian juga yang terakhir, terjemahan juga bisa digunakan sebagai metode atau media untuk mempelajari bahasa asing. Nah, ini sudah pasti. Pasti nih. Ya. Oke, apakah menerjemah itu? Baik, ini kita singkat-singkatkan saja ya. Memang saya pribadi terkadang terbawa nuansa ngajar di ruang yang terlalu harus banyak menjelaskan per item. Tapi karena memang ini kita belajar daring, mungkin akan saya persingkat, dan jika ada yang ingin tanyakan nanti silakan ditanyakan ya. Tanyakan apa di WhatsApp ataupun di Google Classroom. Ataupun di ini bagian komentar di YouTube ini ya. Apakah menerjemah itu secara etimologi? Tarjamah, tafsir, tabyin ya. Ini tarjamah, menerjemahkan itu tafsir, menafsirkan, ataupun tabyin, menjelaskan. Ya, Abu Zakaria Mahyuddin Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Ya, ini Imam Nawawi. Ya, beliau memang sangat terkenal dengan fikih ya. Ya, dengan hadis ya. Tapi buku beliau Tahdzibul Asma wal Lughat ini juga sangat terkenal. Beliau ada mengarang buku tentang bahasa. Inilah bukunya. Tahdzibul Asma wal Lughat. Walaupun beliau lebih dikenal dengan ya pendapat fikih dan hadis beliau nih ya. Nah, at-tarjamah bi fathit ta wal jim. Ya, dengan fathah ta dengan jim. At-ta tarjamah. Ya. An lughatin bil lughatin ukhra. Ya, ini perubahan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Karena kenapa dikatakan bi fathit ta wal jim? Ada yang bi dhammit ta wal jim, at-turjuma. At-turjuman. Ya, itu ada yang seperti itu juga. Artinya apa juga sama seperti tarjamah. Itu coba bisa dilihat di kitab Lisanul Arabi. Kalau saya tidak salah, itu at-turjuma, at-turjuman. Maka di sini di kitab Tahdzibul Asma wal Lughat, Syekh Imam An-Nawawi mengatakan bi fathit ta wal jim. Ini secara etimologi. Secara terminologi, ya, ini pendapat pakar lughah Maroko, ya, Muhammad Daidawi, ya, yang berpendapat bahwa menyampaikan suatu pemikiran dari satu bahasa ke bahasa yang lain dengan merubah metode penyampaiannya sesuai dengan padanan lisan. Penyampaian sesuai dengan padanan kata tersebut dalam bahasa lain, baik secara lisan maupun tulisan. Ya. Ini menurut pendapat pakar bahasa Muhammad Daidawi, Dr. Muhammad Daidawi dari Maroko. Jadi menyampaikan suatu pemikiran dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Nah, bahasa A ke bahasa B. Pikiran yang ada di bahasa A dipindahkan ke bahasa B dengan merubah metode penyampaiannya sesuai dengan padanan kata tersebut dalam bahasa yang lain, baik secara lisan maupun tulisan. Ya, bagaimana penyampaian sesuai dengan padanan kata? Di bahasa Arab, zahabtu, zahabtu, tu di sini saya, zahabtu, pergi saya. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, saya pergi, dibalik.
Diucapkan dulu saya, baru pergi. Bahasa Arab, zahabtu, pergi saya. Nah, ini menggunakan padanan kata sesuai dengan bahasa yang lain. Jadi padanan katanya itu bahasa Arab seperti ini. Kita harus menggunakan bahasa padanan kata ataupun struktur kalimat bahasa yang lain. Nah, baik secara lisan maupun tulisan. Ya, baik itu secara syafawi ataupun tahriri. Apakah menerjemahkan itu? Ya kembali ini, ya. Ini menurut J.C. Catford, penggantian naskah berbahasa sumber dengan naskah berbahasa sasaran secara sepadan. Ya, bahasa A tadi ke bahasa B. Ya, maka dapat disimpulkan bahwa terjemah adalah memindahkan gagasan, ide atau pikiran dalam bahasa asli ke bahasa tujuan sasaran. Ide yang ada di bahasa asli tadi itu kita pindahkan ke dalam bahasa sasaran, bahasa tujuan kita. Ini idenya ya, ide, gagasan ataupun pikirannya ya. Baik. Kemudian teori dasar penterjemahan ya. Ada ya, ini dasar ya, walaupun saat ini banyak teori-teori baru yang terus berkembang tentang terjemah ini. Tapi pada dasarnya ada dua teori saja. Yang pertama adalah at-tarjamah al-harfiyah. Nah, ini dipelopori oleh Yahya bin al-Batriq. Kalau bahasa Inggrisnya ya Yahona ya. Yahona bin al-Batriq. Makanya kalau nanti adik-adik mahasiswa searching ya di Google itu tertulis namanya Yahona al-Batriq. Ya, sama namanya Yahya bin al-Batriq. Ibnu an-Na'imah al-Himsa al-Himsa. Ya, ini sama-sama dari Suriah. Baik, teori ini menerjemahkan kata demi kata dari bahasa Arab ke dalam bahasa asing dengan susunan kalimat yang sama dan tidak ada perubahan. Ya, nggak ada perubahan apa-apa ada. Jadi apa yang ada dalam bahasa Arab itu diterjemahkan juga ke bahasa asing sama seperti itu, nggak ditambahkan, nggak dikurangkan. Begitu juga sebaliknya, ya. Nah, begitu juga sebaliknya, ya. Teori ini menurut para ahli merupakan teori yang kurang sempurna karena ia memiliki dua kelemahan. Apa aja kelemahannya? Nah, ini kelemahannya. Ya, kelemahan teori satu, antara kosakata dengan kosakata Arab dengan kosakata asing tidak selamanya memiliki kesamaan. Sehingga terkadang ada kata-kata bahasa Arab yang tidak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Nah, ini nggak selamanya. Jadi contoh misalnya ya, yang ada di bahasa Arab tapi nggak ada di bahasa Indonesia misalnya. Apa ya? Yang nggak ada kira-kira ya. Contoh sajadah tempat salat ya, tapi orang kita Indonesia juga menggunakan sajadah, walaupun bisa kita artikan dengan tempat sajadah, tapi mu'tarafnya itu sajadah ya sajadah. Ketika dikatakan sajadah ya sajadah, udah paham sajadah ya. Zakat, kata zakat, nah, kata zakat nggak ada di bahasa kita, di bahasa Indonesia. Ya, zakat tetap zakat. Nah, haji, nah, bisa nggak kita ganti dengan kata yang lain? Oh bisa, misalnya pergi ke Baitullah. Nggak sepadan dengan kata haji tadi, pergi ke Baitullah. Karena masjid pun Baitullah, tapi yang masuk dengan haji di sini Baitullah yang mana, kan kayak gitu. Nah, jadi ada bahasa-bahasa yang tidak ada di bahasa lain. Contoh lain itu juga seperti begitu juga dengan sebaliknya ya. Sebaliknya, kalau dalam bahasa Aceh itu cukup banyak itu istilah yang tidak ada dalam bahasa lain. Ketika kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, itu pun kadang pening juga kita. Ya, itu banyak. Oke, baik, kita persingkat ya. Antara bahasa Arab dengan bahasa asing memiliki perbedaan dan karakteristik penyusunan kalimat dan hubungan antar kata. Nah, ini ya. Perbedaan juga ada di struktur bahasanya. Bahasa Arab lain dengan bahasa
bahasa asing, bahasa Indonesia, bahasa Aceh, bahasa Gayo, ini beda susunan kalimatnya. Kalau kita subjek, predikat, objek kan, tapi bahasa Arab bisa fi'al dulu dia, predikat dulu. Nah, kalau fi'il kita katakan predikat lah, kata kerja kan. Kata kerja duluan, baru setelah itu fa'il. Nah, yang satu lagi apa? Mubtada khabar. Kalau kita enggak, subjek predikat objek, subjek predikat objek. Nah, seperti itu ya. Oke. Baik, karena ini durasinya terlalu lama, insya Allah kita sambung perkuliahan ini di video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.